Tetapi pasti dia mencari tahu apa yang disuka audiens ketika lagi konser atau musiknya dia. Itu yang dia pahami tentang audiens. Nah, banyak produk ketika jualan tidak memahami target marketnya. Halo sahabat sales, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coach Antonis Arif yang akan membahas seputar selling dan marketing. Kita akan membahas penjualan tiket konser Bruno Mars. Ya, pasti pada tahu kan ya, yang banyak banget yang nonton gitu kan. Nah, apa sih korelasinya dengan penjualan? Nah, gimana sih kalau misalkan produk kita nih bisa penjualannya tuh sebanyak tiket konser Bruno Mars nih teman-teman. Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Halo. Ya, lagi sibuk apa nih Coach? Sibuk dikejar-kejar kamu. Jadwal kena mulu. Ada pepet-pepet. Ini nggak apa-apa. Habisnya pengen potong rambut saya. Pakai topi. Udah panjang ya? Iya, udah panjang banget. Ya. Oke. Nah, ini kan lagi ada konser Bruno Mars di Iya, saya juga baru tahu ya. Hari ini hari kemarin ya, hari pertama ya. Iya, hari Oke. pertama kemarin selama 3 hari sampai besok berarti. Nah, itu kan penjualannya banyak banget nih Coach tiketnya. Bahkan sampai rela cuti kerja untuk nonton konser Bruno Mars. Nah, itu pasti jutaan yang nonton ya Coach. Iya, Nah, pasti. gimana sih kalau misalkan kayak produk kita nih biar ngejualnya tuh bisa laku iya, seperti Bruno Mars iya, ya. betul. Waduh, Itu gimana tuh, Coach? ini pembuatannya bukan dalam satu malam nih. Ini proses nih. Tapi ini menarik sih. Saya coba sambil baca ya, karena tadi saya nyusun beberapa hal yang hal ini menarik ya. Coba kita ngedulu satu hal deh. Bruno Mars ya. Bruno Mars itu kan pemusik ya, penyanyi lah ya, singer dah. Bisa dikatakan lagu-lagu dia juga cukup enak ya. Karena lagunya dia kalau bahasa anak-anak sekarang adalah cukup sopan masuk dalam telinga. Nah, istilahnya kan gitu ya. Sangat sopan masuk dalam telinga. Karena memang cara dia berbicara nyanyinya musiknya universal banget. Enak banget ya. Yang kedua adalah penampilan dia selalu memukau. Iya. Bajunya, aksesorisnya dan sebagainya. Dia benar-benar kemas di setiap bagian. Itu kelebihannya dia. Jadi bukan hanya kita nonton penyanyinya, tapi kita nonton show-nya. Iya. Kita nonton show-nya. Siapa tuh penyanyi yang terkenal juga yang cuma main gitar doang? Yang sempat konser juga di Indonesia? Aduh, saya lupa. Ed Sheeran. Nah, Ed Sheeran tuh ya, saya cerita Ed Sheeran. Ed Sheeran itu kan terkenal. Tapi terakhir konser nggak penuh loh. Saya pernah nonton konser Ed Sheeran. Menarik sih. Cuman Ed Sheeran itu tipenya dia jago main musik tapi monoton. Menurut saya malah lebih enak nonton di YouTube ya. Lebih enak nonton di Instagram atau di video-video dan sebagainya dibandingkan saya datang konser ke sana. Kenapa? Karena Ed Sheeran tuh penampilannya menurut saya ya biasa aja. Terus mainnya ya dia kebanyakan main musik dia, kebanyakan dia sendiri yang main musik, pakai minus one dan sebagainya. Jadi monoton. Nggak ada variasi. Nggak ada variasinya, nggak ada efek wow gitu loh. Karena saat orang nonton musik kan dia udah bayar mahal, kan perlu efek wow-nya. Iya. Nah ya kan, kalau mau dengerin musiknya dong, dengerin aja di rumah. Iya. Betul kan? Iya betul. Yang ketiga adalah keterlibatan dengan penggemar. Itu kehebatan dia. Bahkan saya baru tahu video yang salah satu di TikTok muncul, dia ngomongnya pakai bahasa Indonesia kan? Ya sayang, halo sayang. Dia ngomong pakai bahasa Indonesia loh. Sampai ada orang ngomong, itu mau bukan Bruno Mars itu mas-mas katanya. Katanya gitu. Nah, karena dia benar-benar membuat keterlibatan orang. Itu yang mereka tunggu-tunggu. Ya. Nah, kemudian adalah message yang disampaikan musiknya adalah positif. Perkataan-perkataan tentang hal-hal yang positif. Nah, itu orang yang suka dengan musik-musik yang sopan, didengarnya enak dan sebagainya. Itu kerennya di situ sih. Nah, bagaimana kalau kita pahami korelasinya dikaitkan dengan penjualan? Nah, berkaitan dengan penjualan berarti si Bruno Mars ketika memilih dia genre apa, mungkin itu kesukaan dia. Tetapi pasti dia mencari tahu apa yang disuka audiens ketika lagi konser atau musiknya dia. Itu yang dia pahami tentang audiens. Nah, banyak produk ketika jualan tidak memahami target marketnya.
tidak memahami apa kebutuhan mereka. Maka bisa jadi produknya jadi tidak sesuai dengan kebutuhan. Makanya bisa aja kita pakai konsep yang namanya business model canvas atau pakai yang namanya value proposition canvas. Itu ada tuh bukunya ya kalau mau dibahas kayak gitu. Nah yang kedua, dia tuh personalisasi banget. Contoh deh, mungkin kalau dia di Perancis, dia mungkin pakai bahasa Perancis. Dia di Indonesia, dia pakai bahasa Indonesia kan. Sambil pegang telepon, hai sayang. Hai sayang dan sebagainya. Jadi itu yang membuat dipersonalisasi gitu ya. Jadi begitu juga kalau kita jualan. Kamu jualan misalkan kita jualan nih ke perusahaan semen sama ke perusahaan baja, pasti beda. Kita nggak bisa pakai skrip yang sama. Harus sesuai dengan audiens, itu personalisasi. Begitu juga dengan produknya. Yang jago itu rokok tuh. Jadi rokok misalnya rokok di daerah mana yang punya pabrik mana pabriknya. Satu pabrik dia bisa punya pendekatannya beda-beda di setiap daerah. Itu yang disebut namanya personalisasi. Menarik ya? Iya. Nah, berikut. Bagaimana buat produk itu berkesan ya? Ya pasti otomatis dia punya kualitas yang unggul mengenai produk tersebut dan konsisten. Karena gini, yang jadi sulit buat produk adalah dia bisa punya kualitasnya bagus tapi dia nggak bisa konsisten. Bisa nggak dia mempertahankan itu terus-menerus? Ed Sheeran mah penulis lagu yang bagus. Dia keren. Cuman dia karena tidak memukau tadi yang membuat orang mendingan saya denger di YouTube aja. Nggak jauh beda. Malah lebih bagus di YouTube. Gitu ya. Nah itu gambarannya. Makanya kenapa dia punya kelemahan di bagian-bagian itu. Jadi nggak bisa mempertahankan kualitas unggul apalagi memukau itu. Kalau Bruno Mars punya. Dia punya kemampuan itu. Nah kemudian bagaimana supaya itu juga menarik adalah kemasan kan, packing. Packing produk yang menarik. Bagaimana packingnya, bagaimana penampilannya, itu penting. Begitu juga seorang sales ketika menyapa harus pertama kali. Halo, selamat pagi. Itu brand. Itu menonjolkan sesuatu. Halo, selamat pagi. Orang ini mau mati nih kayaknya. Ya kan? Karena dia tidak menonjolkan bahwa, ih gue orangnya menyenangkan loh. Betul ya? Nah, berikutnya adalah bagaimana kita bisa membangun keterlibatan dengan konsumen. Yaitu adalah apa? Kita bisa diskusi, kenal namanya. Mbak, aku mau nanya dong kalau via telepon. Gitu loh ya. Jadi jangan basa-basi, boleh aku tanya-tanya. Nah, pasti di mana-mana customer nggak ada yang suka tuh yang model gitu. Gitu ya. Jadi personalisasi kayak as a friend. Gitu ya. Jadi mereka suka kayak mau ngebantuin. Mbak pernah nggak? Kalau kamu perhatikan saya pernah ngomong kayak gini. Buat apa ada pelatihan? Kalau ternyata pelatihan itu tidak bisa membawa dampak. Lebih baik uangnya dibuat potong diskon aja kan. Bener kan, Mbak? Atau saya ngomong, buat apa kita salah, kalau saya bisa paham sih kalau HRD takut banget nih kalau memilih salah trainer atau salah vendor. Kenapa? Kalau salah vendor yang misalnya siapa? HRD-nya. Oleh sebab itu kenapa saya sangat concern banget menggali informasinya begitu dalam supaya ini benar-benar yang saya memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga HRD aman. Betul kan Bapak? Bapak Bruno happy. Masuk akal? Masuk akal. Nah, kayak gitu. Jadi bangun keterlibatannya. Nah ya. Dan yang paling penting adalah saya yakin Bruno Mars juga sama ya. Mereka punya komunitas pasti. Sama aja kayak BTS, kenapa terkenal. Kenapa ya? Mereka punya komunitas yang sangat besar. Nah, komunitas itulah yang dibangun sama mereka. Kalau komunitas nggak dibangun, nggak dijalin hubungan satu sama lain, nggak akan bisa jadi bagus. Itu sih mungkin yang bisa saya sharingkan mengenai Bruno Mars. Kayak kalau misalnya keterlibatan dengan customer, itu berarti kita juga menyesuaikan, misalnya kayak tadi ya, kalau misalnya di Indonesia ngomong Indonesia, kalau misalnya di negeri, berarti itu kayak menyesuaikan dia tuh lagi berhadapan dengan. Iya, jangan-jangan kalau saya jadi curiga juga Bruno Mars kalau misalkan ke Surabaya dia bilang apa kabar Rek? Bisa jadi, saya nggak tahu kan, bisa aja dia ngomong kan, bisa aja kan, ya nggak gitu loh. Ya, kalau ke Manado dia akan ngomong ya. Bukan apa kabar ya, pakai belakangnya pakai Joe ya. Kira-kira komen apa tuh ya. Nggak mungkin apa kabar Joe, nggak mungkin tuh ya, pasti ada. Jadi karena dia akan menyesuaikan dengan kondisi di lokasi. Itu kelebihannya sih Bruno Mars. Jadi sesuai dengan daerah mana dan sebagainya. Sama kayak saya juga kalau mau ngajar di satu tempat itu saya ngeliat dulu ini daerah mana. Kalau daerah mana biasanya yang relate tuh tentang apa.
Jangan sampai saya mengajar itu nggak relate di daerah mereka masing-masing. Karena punya budaya masing-masing. Punya budaya masing-masing. Nah, itu yang mesti dipelajari. Oke. Nah, menarik banget ya teman-teman. Mungkin dari sini teman-teman bisa langsung menerapkan nih sudut pandang dari Coach Arif untuk penjualan teman-teman. Mungkin segitu dulu pembahasan kali ini. Kalau misalnya dari teman-teman mau ada pertanyaan terkait penjualannya, langsung aja tulis di kolom komentar. Dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antonius Arif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye. Bye-bye.